Jangan lupa nonton survival bagian 1 dulu ya. Pasma 5 Jaya. Halo Sobat Petualang, kenalin nama gue GG, PAL 384. Nama gue Paang, PAL 395. Nama gue Salvi, PAL 402. Baik lagi di Belajar Bareng Pasma 5. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang survival. Disimak ya. Di survival bagian 2, kita akan membahas yang pertama, food gathering. Food gathering ini adalah bagaimana cara kita mencari dan mengelola makanan yang ada di alam. Ada juga nih tanda-tanda adanya makanan di sekitaran kita, yaitu adanya suara kicauan burung di sekitar kawasan tersebut. Ciri-ciri apakah tumbuhan tersebut bisa dimakan atau tidak? Yang pertama, berbentuk tidak aneh, berwarna tidak mencolok, dan berbau tidak menyengat. Nah, yang kedua, apabila getahnya dioleskan ke tangan, tidak akan menyebabkan rasa gatal, kemerahan, ataupun rasa panas. Tadi kan udah ciri-ciri, sekarang tips memakan makanan yang ada di alam. Yang pertama, cari bagian yang muda, karena bagian yang muda ini lebih mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua, jika memungkinkan bisa dimasak terlebih dahulu, karena proses memasak ini bisa menghancurkan bakteri dan membuat rasanya menjadi lebih enak. Contohnya, pisang yang muda yang rasanya sepat, yang memiliki banyak getah bisa menjadi lebih nikmat ketika dibakar ataupun direbus. Kemudian, cara mendapatkan air. Nah, cara mendapatkan air ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama air tumbuhan dan yang kedua air langsung. Air tumbuhan ini adalah air yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Sumber ini paling banyak di alam sekitar kita. Contohnya, bambu. Kalian bisa mendapatkan air dari bambu dengan cara melubangi bagian atas, lalu mengambil air tersebut menggunakan sedotan, atau juga bisa melubangi bagian bawah dan langsung ditampung menggunakan ponco, bisa langsung dimasukkan ke dalam tempat minum. Yang kedua, akar liana. Akar liana ini mempunyai sebutan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Cara mendapatkan air dalam akar liana ini yaitu dengan cara memotong di 2 sisi bagian akar. Yang ketiga, pohon pisang. Kita bisa memotong bagian bawah, lalu melubangi di bagian tengahnya sebagai tempat berkumpulnya air. Atau bisa juga melubangi di bagian bawah seukuran bambu sampai ke inti batang. Nah, bambu ini sebagai tempat keluarnya air. Yang keempat, kantong semar. Kita bisa mengambil air langsung di dalam kantong tersebut. Nah, yang terakhir ada lumut. Kita bisa memasukkan lumut tersebut ke dalam kain seperti buff atau slayer, lalu diperas dan diambil airnya sebagai cadangan. Selanjutnya, air langsung. Nah, air langsung ini bisa kita dapatkan langsung dari alam dan tidak perlu susah payah untuk mengambilnya. Nah, contohnya pertama ada air hujan. Air hujan bisa langsung kita minum atau bisa kita tampung terlebih dahulu menggunakan ponco, lalu dimasukkan ke tempat minum. Yang kedua, mata air. Mata air bisa bersumber dari tanah ataupun celah-celah batu yang ada di hutan. Yang ketiga, dari sungai. Kita bisa mengarahkan mulut botol ke hilir, lalu dimasukkan ke dalam air setengah sehingga air yang di sungai tersebut bisa masuk ke dalam botol. Yang terakhir, embun. Kita bisa mendapatkan air dari embun dengan cara menyiapkan kain yang mudah menyerap air, lalu disapukan ke tanaman yang memang terdapat embun di dalamnya. Atau juga bisa mengikat kain tersebut di kaki, lalu berjalan di atas rerumputan yang memang ada embun di dalamnya. Nah, tipsnya untuk mencari embun ini jangan di siang hari ya, karena embun tersebut sudah menguap oleh sinar matahari. Selanjutnya, cara membuat api. Yang pertama, korek api. Bisa menggunakan korek api gas atau korek api kayu. Yang kedua, fire starter. Yang ketiga, gesekan kayu atau batu. Cara membuat cikal bakal apinya bisa menggunakan dengan daun kering atau batang kayu yang kecil. Bahan bakarnya, bensin, minyak tanah, parafin, dan bahan industri lainnya yang mudah terbakar. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk api unggun. Yang pertama, ada tep, seperti ini. Tep ini mudah dan cepat dibuat. Bentuk tep ini cukup tinggi dan mengerucut sehingga area sekitarnya menjadi terang.
Dua, lentu. Lentu ini terlindungi dan gak mudah padam. Seperti ini. Yang ketiga, log cabin. Seperti ini. Log cabin ini terbakar lama, biasanya ada di acara festival. Yang keempat, ada store. Store ini paling terbakar lama dari yang lainnya. Bentuknya seperti ini. Jika kalian ingin membuat api unggun tetapi kayunya basah, kalian bisa mengupas bagian luarnya, mengambil bagian dalamnya yang kering. Jika alasnya yang basah, kalian bisa mengalasi dengan batu-batuan. Kemudian ada perlengkapan dasar survival atau alat-alat yang wajib dibawa ketika sedang di alam. Yang pertama ada P3K. Nah, untuk detailnya nanti akan ada video khusus untuk P3K. Kemudian yang kedua ada pakaian cadangan dan jaket. Nah, ketika di alam, baju kita itu akan basah, baik karena keringat, karena air hujan, maupun karena kena air sungai. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk membawa pakaian cadangan dan jaket, karena sangat bahaya bagi kita bila kita menggunakan baju yang basah di alam dalam waktu yang lama, karena akan meningkatkan risiko terkena hipotermia. Kemudian yang ketiga ada sepatu. Nah, kalau lagi di alam, jangan hanya menggunakan sendal atau bahkan sendal jepit, karena nanti kaki kita akan licin dan banyak hal yang bisa terjadi. Mulai dari terkena batu atau kayu yang tajam dan bahkan ditempelin pacet atau lintah. Kemudian yang keempat ada ponco atau jas hujan. Nah, ponco yang paling baik untuk digunakan ketika di alam yaitu ponco kalong, karena dapat digunakan untuk membuat bivak atau shelter dadakan. Kemudian yang kelima ada sleeping bag atau SB. Nah, SB ini wajib kita bawa bila kita main di alam dengan waktu lebih dari sehari atau menginap, karena SB ini bisa melindungi kita dari banyak ancaman ketika di malam hari waktu kita tidur. Mulai dari cuaca yang dingin, angin yang kencang, bahkan dari serangga-serangga liar. Kemudian yang keenam ada tenda. Nah, tenda ini fungsinya kurang lebih sama dengan sleeping bag, yaitu untuk melindungi kita ketika di malam hari, namun dengan skala yang lebih besar, yaitu kelompok, dan bisa melindungi kita dari hewan-hewan liar yang lebih besar juga, seperti babi dan monyet. Kemudian yang ketujuh ada peralatan masak dan makan, dan yang kedelapan ada pisau lipat atau golok. Nah, pisau lipat atau golok ini berguna sebagai alat perlindungan diri kita ketika di alam, dan juga bisa membantu kita atau memudahkan kita dalam berbagai hal yang kita lakukan ketika di alam, seperti membangun tenda, membuat bivak, dan membuat trap. Kemudian ada survival kit atau alat-alat kecil yang bisa membantu kita bertahan hidup ketika di alam. Yang pertama itu ada jarum dan benang untuk kulit, bukan untuk kain. Yang kedua ada korek api atau korek gas. Yang ketiga ada lilin atau parafin, yaitu bahan bakar padat. Yang keempat ada patah pancing atau kail. Kemudian yang kelima ada kompas kecil. Yang keenam ada kawat. Yang ketujuh gergaji kawat. Yang ke-8 plastik. Yang ke-9 peniti. Yang ke-10 water purifying tablet. Yang ke-11 cermin. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu lonceng atau peluit. Segitu saja materi dari kami. Bila ada kritik dan saran bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pasma 5 Jaya!